Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan kita bisa belajar seperti biasa. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baca doa dimulai. Raditu billahi wa bil islami dinan. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Asri. Asri kenapa? Sakit. Gimana kesiapan belajarnya? Sudah siap semuanya? Buku PKI-nya sudah ada di atas meja ya? Bajunya sudah rapi? Kita berdiri terlebih dahulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sekolah kita ada aturan yang disebut dengan tata tertib sekolah. Kalian kan pasti melaksanakan tata tertib tersebut, ya kan? Kalau di kelas ada tata tertib kelas juga nggak? Ada pastinya. Kira-kira mana tata tertib yang lebih tinggi kedudukannya? Tata tertib sekolah atau tata tertib kelas? Tata tertib sekolah. Kalau tata tertib kelas boleh nggak bertentangan atau tidak sesuai dengan tata tertib sekolah? Tidak boleh. Karena sama halnya di dalam negara juga punya peraturan perundang-undang. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada urutannya. Kita akan membahas tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui model project based learning, peserta didik dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa, menunjukkan sikap disiplin, menjelaskan, membandingkan, serta menyajikan perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan kerjasama yang baik. Pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model project based learning. Jadi nanti kalian akan membuat suatu proyek berkelompok, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas dan nanti dinilai oleh ibu. Ibu akan menilai 3 hal. Yang pertama adalah sikap, pengetahuan. Terakhir adalah keterampilan. Perhatikan powerpoint-nya. Peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara untuk mengatur masyarakat. Ternyata peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada hierarki atau ada tingkatannya. Itu adalah makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oke, sampai sini paham? Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar perbandingan peraturan perundang-undangan, tapi masih belum berurut. Ada yang mau bertanya tidak tentang gambar yang sudah kalian perhatikan? Ada yang ingin bertanya? Acungkan tangan. Baik, Haris. Saya Bu, bagaimana urutan peraturan perundang-undangan yang benar menurut undang-undang itu? Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Silakan Dewi, yang lainnya perhatikan pertanyaan Dewi. Ya, Dewi bertanya apa, Dewi? Bu, kenapa di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak ada TAP MPR, kalau di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada TAP MPS? Bagus ya, pertanyaan dari Haris dan pertanyaan dari Dewi itu bagus. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti akan kalian bahas, nanti akan kalian diskusikan di dalam proyek yang akan kalian buat dengan LKPD-nya. Ya, Ibu bagi dulu kelompoknya ya.
Nanti biar kalian duduk berkelompok. Kelompok 1, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kalian sudah dibentuk menjadi kelompok. Tugas proyeknya adalah kalian membuat diagram perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah contoh macam-macam diagram buat. Ya, ini contohnya. Ada yang di sebelah sana diagram apa? Diagram batang. Kemudian kalian juga bisa bentuk diagram pohon. Kemudian yang terakhir ada diagram piramida. Gimana Bu cara mengerjakannya? Silakan kalian di kertas karton tersebut kalian buat diagramnya sesuai dengan desainnya. Kalian pilih mau desain yang mana. Dalam diagram tersebut harus kalian perlihatkan perbandingannya. Bisa kalian jelaskan juga perbedaan dari diagram tersebut. Selanjutnya Ibu bagikan lembar kerjanya ya, biar lebih terarah pembuatan proyeknya. Silahkan dibaca LKPD-nya. Ibu lihat alat dan bahan proyeknya sudah dipersiapkan? Sudah. Spidolnya sudah? Kita susun jadwal perencanaan proyek. Proyek ini selesai kira-kira berapa menit? 30 menit. Bisa? Kemudian presentasi. Ya, silakan mulai mengerjakan proyeknya. Sebelumnya dibagi dulu tugasnya siapa? Siapa yang membuat diagram? Oke, ini boleh. Iya. Iya. Ya. Berarti kelompok ini buat diagram. Bentuknya diagram apa? Pohon ya. Ya, pohon. Ya. Susunan peraturan perundang-undangannya sudah ada ya? Iya. Coba dilihat di bukunya. Dan yang terakhir kira-kira apa? Kan ada perda provinsi, kemudian di bawahnya ada, coba lihat di bukunya, buka. Boleh dikasih gambar-gambar digunting. Boleh sih. Ini urutannya udah betul ya, tinggal diwarnain. Sudah selesai ya? Kita mulai presentasi. Nampaknya udah pada selesai semua. Kita mulai dari kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan proyek diagram pohon kami. Perbandingan tata urutan menurut UU No. 10 tahun 2004 terdiri dari UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda. Menurut UU No. 12 2011 urutan yaitu Undang-Undang NRI tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Provinsi, Perda, Kabupaten, Kota. Perbedaan data urutan peraturan perundang-undangan menurut 2 UU tersebut yaitu TAP MPR kembali dimasukkan dalam UU No. 12 tahun 2011 di mana sebelumnya TAP MPR tidak masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 10 tahun 2004 karena untuk memperjelaskan status hukum TAP MPR yang masih berlaku. Selain itu, di Undang-Undang No. 12 tahun 2011 peraturan desa tidak masuk ke dalam hierarki, hanya ada perda provinsi, perda kabupaten atau kota. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 juga sudah bagus urutannya, betul ya. Baik di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, kemudian di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 itu sudah betul semua urutan peraturan perundang-undangannya. Ini Ibu tampilkan sebagai penguatan. Jadi urutannya itu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
peraturan presiden, perda provinsi, dan perda kabupaten atau kota. Itu adalah undang-undang yang berlaku saat ini. Perbedaannya adalah tidak adanya TAP MPR di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sementara di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ada lagi, karena ada TAP MPR yang masih berlaku sehingga status hukumnya harus jelas. Oke, berikan tepuk tangan untuk kalian selama pembelajaran kali ini. Wah, udah bagus semua dalam pengerjaan proyeknya. Setiap satu orang perwakilan kelompok maju ke depan bawa proyeknya. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan. Mau ibu nilai secara keseluruhan. Nah, coba ke atas kan, supaya kelihatan sama teman-temannya. Pada bagus ya? Bagus ya, ibu nilai secara keseluruhan. Kelompok 1. Oke, 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Bagus-bagus ya, tepuk tangan semuanya. Ya, silakan kembali ke tempat. Oke. Ibu mau tanya kepada kalian, bagaimana pengalaman dan perasaan kalian selama melaksanakan proyek? Silakan acungkan tangan. Aisyah. Saya senang Bu selama melakukan proyek ini karena belajarnya jadi asik, ada menggambar, mewarnai, menempel, dan menyusun tata urutan perundang-undang bersama kelompok. Kita masuk ke bagian penutup. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Reja mau memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, tata urutan peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 tahun 2011 terdiri dari UU DNRI tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. Kalau di UU No. 10 tahun 2004 tidak ada TAP MPR. Baik, kesimpulannya bagus ya dari Reza. Kesimpulan yang bagus dari Reza. Jadi, semua peraturan perundang-undangan itu memiliki tata urutan peraturannya. Tidak boleh saling tidak berurut. Ada yang lebih tinggi sampai yang lebih rendah. Dimulai dari yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan sampai terakhirnya adalah perda kabupaten atau kota. Itu yang harus dilaksanakan, dan setiap peraturan perundang-undangan yang di bawah yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ibu sudah memberikan link Google Form di grup kelas. Silakan kalian buka link Google Form-nya. Yang tidak punya HP siapa? Yang tidak ada? Yang tidak bawa? Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Oke, sudah selesai ya. Silakan yang ini dikembalikan ke ibu yang tidak bawa HP. Baik, ibu mau melakukan refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bermanfaat tidak pembelajaran hari ini? Bermanfaat. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Membahas subab berikutnya, silakan bukunya dibaca, dipahami, nanti minggu depan kita mulai belajar lagi membahas hal tersebut. Ibu akhiri pembelajaran hari ini karena kita sudah sampai di akhir dengan membaca hamdalah semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.